Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 70200121082 dari kelas Kesmas A dengan dosen pengampu Ibu Yusma Indah Jayadi, SGZ MKes. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai air dan mineral. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ini, komposisi dari air itu sendiri meliputi 35 hingga 45 liter, di mana terdiri dari 60% dari berat badan. Nah, 2/3 air itu sendiri terdapat di intraseluler, intrasel sebanyak 28 liter, dan 1/3 di ekstraseluler sebanyak 14 liter. Bisa terdapat di intravalvular, pembuluh darah, dan interstisial, di antaranya sel dalam organ dan jaringan tubuh. Fungsi dari air itu sendiri yaitu yang pertama sebagai pelarut bagi senyawa organik, pelarut bagi senyawa ionik, menjaga keberlangsungan kerja sel, serta menjaga kestabilan fungsi organ. Apabila seseorang mengalami kelebihan air, maka dapat mengakibatkan pembengkakan, kelemahan dan kram, pembengkakan otak, penyebab penurunan kesadaran dan kematian. Akibat dari kekurangan air yaitu pada 1/5% berat badan yaitu haus, tidak nyaman, penghematan gerakan, tidak ada selera makan, kulit kering, mudah marah, frekuensi nadi meningkat, hingga mual. Pada 6 hingga 10% dari berat badan dapat mengakibatkan pusing, sakit kepala, pernapasan berat, kesemutan, tidak ada air liur, tubuh membiru, hingga bicara tidak jelas dan tak mampu berjalan. Pada kekurangan 11 hingga 12% dari berat badan, maka akan mengakibatkan delirium, kedutan, pembengkakan pada lidah, tidak mampu menelan, tuli, penglihatan terganggu, kulit mati rasa. Nah, pada kekurangan kebanyakan seseorang hanya dapat hidup 2-5 hari tanpa minum. Sumber makanan yang terdapat kebanyakan air yaitu makanan padat 1 liter per hari. Air metabolik, oksidasi hidrogen dalam makanan sebanyak 400 ml per hari. Sedangkan minuman 1 liter per hari. Kecukupan air dalam tubuh manusia itu meliputi 1.200 hingga 2.600 ml. Nah, mineral makro. Mineral makro itu sendiri merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Mineral makro terdiri dari kalsium, fosfor, potasium, sulfur, sodium, klorin, magnesium. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini bahwa kalsium fungsi biologisnya yaitu berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, berperan dalam proses seluler otot kontraksi, pembekuan darah, dan tulang dan gigi mengandung 99% kalsium,
1% kalsium lainnya terdistribusi ke dua bagian, yaitu intra dan ekstraseluler fluida. Nah, gejala dari kekurangan kalsium ini yaitu riketsia, osteomalasia, osteoporosis, dan tetani. Adapun gejala dari kelebihan kalsium itu sendiri yaitu asupan kalsium dalam jumlah sampai 2.500 mg aman bagi kebanyakan orang. Meliputi gagal ginjal, hiperkalsiuria, asupan kalsium yang berlebihan dapat meningkatkan resiko mengembangnya batu ginjal. Sumber makanan dari kalsium itu sendiri yaitu susu, keju, es krim, yogurt, tofu, salmon, sarden, lobak Cina, monster, brokoli, kale, dan masih banyak lagi. AKG dari kalsium itu sendiri atau angka kecukupan gizi yaitu 1000 hingga 1200 mg. Yang kedua yaitu klorida. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, yang ketiga yaitu fosfor. Fungsi biologisnya yaitu yang pertama komponen struktural dari tulang, gigi, sel membran, fosfolipid, asam nukleat, nukleotida, koenzim, ATP, ADP, transfer fosfat dalam sistem sel, hingga mengatur pH. Kofaktor dari enzim yaitu aktif pada banyak enzim, pada phosphorylation dan dephosphorylation. Gejala dari kekurangan fosfor yaitu neuromuskular, skeletal, hematologi, dan manifestasi jantung, rakitis, hingga osteomalasia. Adapun gejala dari kelebihan fosfor yaitu toksisitas dari fosfor jarang terjadi. 4 gram fosfor 9-70 tahun. Setelah usia 70 tahun, tingkat toleransi turun sampai 3 gram fosfor setiap hari. Adapun sumber makanan dari fosfor itu sendiri yaitu daging, unggas, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, dan lain sebagainya. Nah, AKG dari fosfor itu sendiri dari 700 hingga 1200 mg. Sekitar 85% fosfor dalam tubuh terdapat dalam kerangka, 1% ditemukan dalam darah dan cairan tubuh, dan sisanya 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Nah, pada magnesium, fungsi fisiologisnya yaitu komponen tulang, berperan dalam transmisi impuls saraf, sintesis protein, dan enzim kofaktor. Gejala dari kekurangan magnesium yaitu neuromuskular, kelemahan otot, dan tetani. Adapun gejala dari kelebihan magnesium yaitu gangguan fungsi ginjal, diare, dehidrasi, mual, penglihatan ganda, ucapan kabur, lemah, lumpuh, bahkan depresi. Adapun sumber makanan dari magnesium yaitu kacang-kacangan, kacang polong, sereal utuh, dan sayuran hijau. AKG dari magnesium yaitu 150 hingga 350 mg. Yang keempat potasium.
Yang kelima, sodium. Fungsi dari sodium itu sendiri yaitu pH air dan pengaturan elektrolit, transmisi saraf, transmisi kontraksi otot. Gejala dari kekurangan sodium ini yaitu anoreksia, mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat, hingga penurunan berat badan. Nah, gejala dari kelebihan sodium itu sendiri yaitu hipertensi dan udem. Sumber makanan dari sodium yaitu garam meja, daging, makanan laut, keju, susu, roti, sayuran, dan AKG dari sodium yaitu 1000 hingga 1500 mg. Kemudian sulfur. Komponen utamanya yaitu asam amino, asam lipoat, dan 2 vitamin yaitu tiamin dan biotin. Gejala kekurangan sulfur yaitu anoreksia, mual, atrofi otot, pertumbuhan terhambat, dan penurunan berat badan. Sumber makanan dari sulfur itu terdiri dari makanan protein seperti daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, kacang polong, dan kacang-kacangan. Kemudian mineral mikro. Mineral mikro merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Mineral mikro yang pertama yaitu besi. Besi berfungsi sebagai komponen dari hemoglobin dan mioglobin untuk transportasi oksigen serta digunakan dalam sel. Akibat dari kelebihan besi yaitu hemokromatosis atau keracunan, hemosiderosis atau kelebihan beban besi tanpa kerusakan jaringan. Adapun akibat dari kekurangan zat besi seperti kelesuhan, kelelahan, anemia, palpatasi, sakit lidah, angular, stomatitis, disfagia, penurunan resistensi terhadap infeksi. Sumber makanan dari zat besi yaitu organ daging seperti hati, daging molases, kerang, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, buah-buahan kering, roti, gandum, dan sereal. Angka kecukupan gizi dari zat besi itu sendiri meliputi 12 hingga 26 mg. Nah, yang kedua yaitu tembaga. Fungsi fisiologis dari tembaga itu sendiri yaitu pemanfaatan zat besi, lemak, kolagen, pigmen, sintesis neurotransmitter. Gejala dari kekurangan tembaga yaitu anemia, neutropenia, kelainan tulang. Sumber makanan meliputi hati, kerang, biji-bijian, kacang-kacangan, telur, daging, dan ikan. Angka kecukupan gizinya yaitu 220 hingga 900 mikrogram. Kemudian selenium berfungsi melindungi kerusakan sel oleh hidrogen, peroksida, dan radikal bebas. Gejala dari kekurangan selenium yaitu mialgia, kardiak miopati, kerapuhan sel, dan degenerasi pankreas. Sumber makanan dari selenium itu sendiri yaitu grains, daging unggas, ikan, dan produk susu. AKG dari selenium itu sendiri meliputi 20 hingga 30 gram. Nah, sekitar 99% dari total kalsium tubuh ditemukan di tulang dan gigi. Sekitar 60% hingga 66% dari barat tulang adalah mineral, dengan sisa 34% hingga 40% adalah air.
zat dasar dan protein. Mineral atau sebagian besar bagian anorganik tulang, sebagian besar terdiri dari kalsium dan fosfor, termasuk fluorida, magnesium, kalium, natrium, strontium, dan gugus hidroksil. Nah, rendahnya kadar kalsium terionisasi bebas dalam darah dapat menyebabkan tetani. Kondisi ini ditandai dengan kontraksi otot intermiten yang gagal untuk berelaksasi, terutama pada otot lengan dan tungkai, nyeri otot, kejang otot, dan parestesia atau mati rasa atau kesemutan di tangan dan kaki juga merupakan tanda-tanda umum dari tetani itu sendiri. Nah, adapun pertanyaan dari beberapa teman saya, yaitu yang pertama, berapakah jumlah AKG kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh manula dari bayi sampai manula? Pertanyaan dari Zahratul Jannah. Nah, jumlah AKG atau angka kecukupan gizi kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh manula dari bayi sampai manula yaitu pada bayi 300 hingga 400 mg, pada anak-anak 500 mg, pada remaja 600 sampai 700 mg, dan dewasa laki-laki itu 500 sampai 800 mg. Pertanyaan kedua yaitu apa sajakah fungsi tembaga bagi tubuh? Pertanyaan dari Nurfaikah. Nah, fungsi tembaga bagi tubuh ialah sebagai komponen enzim, pembentukan sel darah merah, pembentukan tulang, serta masih banyak lagi. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apakah yang terjadi jika kita mengonsumsi mineral makro secara berlebihan? Pertanyaan dari saudara Muhammad Nur Aziz. Nah, yang terjadi jika tubuh kelebihan berbagai mineral yaitu menyebabkan sembelit, sakit kepala, letih, kekurangan zinc dan tembaga, kerusakan pankreas, hati dan otot, jantung, mual, risiko infeksi meningkat, berat badan melorot, hingga menyebabkan keracunan fatal pada anak-anak. Pertanyaan keempat yaitu apa yang akan terjadi jika tulang kekurangan kalsium? Pertanyaan dari saudari Amelia Putri. Nah, apa yang terjadi jika tulang kekurangan kalsium? Nah, kekurangan kalsium dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit, di antaranya osteoporosis, patah tulang, dan penyakit rakitis. Pertanyaan kelima yaitu mengapa di masa pandemi ini kita harus minum vitamin? Pertanyaan dari saudari Filsa. Asupan mineral dan vitamin dari makanan membantu memastikan tubuh memproduksi jumlah sel imun dan antibodi yang cukup untuk meningkatkan respon terhadap infeksi. Meski begitu, tak dapat dielakkan juga bahwa pandemi justru mengubah gaya hidup kebanyakan orang secara drastis. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.